Di luar negeri, publik ramai membicarakan rilis dokumen Epstein yang memuat rincian aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Sorotan itu muncul karena dokumen tersebut bukan hanya mengungkap tindak kriminal Epstein, tetapi juga menyinggung sejumlah nama besar yang disebut memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Menariknya, di Indonesia, isu terbukanya dokumen Epstein tidak menimbulkan kehebohan sebesar di luar negeri. Padahal Indonesia beberapa kali disebut termasuk Bali. Bahkan sejumlah tokoh terkenal seperti mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut disebutkan dalam dokumen itu. Mengapa responnya berbeda? Apakah karena informasi yang beredar masih terbatas? Karena itu, tetap simak pembahasan berikut, karena kita akan melusuri keterkaitan Indonesia dengan Epstein. Jeffrey Epstein bukan pemimpin negara dan juga bukan figur yang rutin menghiasi pemberitaan televisi. Namun justru karena bergerak jauh dari sorotan publik, perkaranya menjadi terasa jauh lebih krusial. Ia kerap disebut sebagai penghubung tak terlihat antara kekuatan finansial, pengaruh politik, dan kalangan elit global. Aktivitasnya berlangsung senyap, menjembatani relasi antara politisi, pembisnis besar, kalangan bangsawan, hingga ilmuwan dalam lingkaran tertutup yang eksklusif. Ketika ia akhirnya ditangkap lalu meninggal secara misterius di penjara, yang tersisa bukan sekedar kasus hukum, melainkan tanda tanya besar mengenai cara jaringan kekuasaan dunia saling terhubung. Epstein Files kemudian dianggap penting karena membuka gambaran mendasar siapa terkoneksi dengan siapa, serta sejauh mana kekuasaan dapat saling melindungi. Jika Epstein dipandang sebagai simpul jaringan elit internasional, perhatian berikutnya wajar bergeser ke daftar pihak yang tercatat dalam arsip masif tersebut. Sejak dokumen Epstein Files mulai diungkap, muncul pertanyaan cukup sensitif di dalam negeri. Apakah ada kaitan dengan Indonesia? Jawabannya, ada penyebutan yang berhubungan dengan Indonesia, meski konteksnya berlapis dan perlu dicermati secara hati-hati. Penyebutan paling awal sekaligus paling netral hanyalah Indonesia sebagai nama negara. Dalam jutaan halaman arsip, kata Indonesia tercatat muncul sekitar 902 kali. Sebagian besar berupa clipping berita, laporan ekonomi, invoice pengiriman barang, serta dokumen administratif biasa. Namun ketika penelusuran ulang dilakukan, jumlah kemunculan itu tercatat menyusut menjadi 886 kali. Jika dilihat dari tingkat penyebutan yang sedikit lebih spesifik, nama Presiden Joko Widodo memang tercatat dalam Epstein Files. Namun kehadirannya bukan sebagai pihak yang berhubungan langsung, melainkan sebatas figur yang dibahas dalam laporan politik dan pemberitaan internasional. Dalam dokumen EFTA 00263047 PDF data 19 serta EFTA 02101572 PDF data 10, namanya muncul di kumpulan clipping media global yang menyoroti perkembangan politik Indonesia, hubungan Indonesia-Australia, hingga bagaimana media asing menilai kepemimpinannya menjelang dan setelah pemilu 2014. Isi berkas itu berupa potongan artikel serta laporan situasional, bukan korespondensi pribadi seperti email, surat, atau catatan komunikasi langsung. Artinya penyebutan Presiden Jokowi berada dalam konteks arsip pemberitaan yang dihimpun penyidik, bukan bagian dari lingkar relasi pribadi Jeffrey Epstein. Situasi yang serupa juga terjadi pada Sri Mulyani Indrawati. Namanya tercantum lewat dokumen internal World Bank tertanggal 18 Juni 2014 ketika ia masih menjabat sebagai Managing Director. Arsip tersebut hanya menyinggung posisinya dalam kaitan agenda kelembagaan organisasi tanpa indikasi adanya komunikasi personal, pertemuan, ataupun hubungan langsung dengan Epstein. Penjelasan lebih rinci terlihat dalam dokumen EFTA 01789581 PDF data 10. Di sana tercatat pernyataannya mengenai agenda institusional World Bank. Selain itu, dokumen EFTA 01195872 PDF dan EFTA 01195832 PDF data 19 memuat kutipan wawancara media internasional yang membahas pandangannya tentang reformasi ekonomi Cina. Secara keseluruhan, seluruh penyebutan tersebut berbentuk clipping pemberitaan dan dokumentasi institusional tanpa adanya email, pertemuan langsung, ataupun hubungan personal antara Sri Mulyani Indrawati dan Jeffrey Epstein. Jika bergeser ke sektor bisnis, nama Haritanu Sudibyo serta Eka Cipta Wijaya juga tercatat dalam arsip. Keduanya muncul dalam dokumen terkait transaksi properti dan proyek pengembangan hotel bermerek Trump. Catatan FBI yang berstatus unclassified menjelaskan bahwa aktivitas tersebut dikategorikan sebagai urusan bisnis biasa tanpa indikasi keterkaitan langsung dengan perkara Epstein.
Sorotan publik justru paling besar tertuju pada Kafrawi Yuliantono, seorang profesional di bidang perhotelan. Dalam puluhan email yang terekam di Epstein Files, namanya muncul dalam konteks korespondensi kerja dan proses lamaran profesional. Arsip menunjukkan ia berkomunikasi dengan staf Epstein, termasuk Leslie Groves, untuk mengatur wawancara via Skype sekaligus mengirim CV dengan minat bekerja di properti Epstein yang berlokasi di New York dan Florida. Isi dokumen tersebut sepenuhnya menggambarkan relasi administratif dan profesional tanpa petunjuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal maupun tindak pidana. Sejauh ini, sebagaimana disampaikan dosen hukum pidana UGM Muhammad Fathahillah Akbar, kemunculan nama dalam dokumen terbuka tidak semerta-merta berarti keterlibatan dalam kejahatan. Epstein Files pada dasarnya adalah kumpulan arsip berskala besar yang mencatat banyak hal, bukan sebuah putusan hukum. Jika keseluruhan Epstein Files dibaca secara menyeluruh, penyebutan Indonesia tampak sebagai bagian dari jaringan elit global yang saling terhubung lintas negara, bukan entitas yang berdiri sendiri. Figur Indonesia yang tercatat dalam arsip umumnya muncul karena berada dalam ekosistem yang sama, seperti bisnis internasional, investasi properti, lembaga global, serta lingkungan sosial kelas atas, bukan karena relasi personal langsung dengan Jeffrey Epstein. Pola yang paling menonjol berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi. Beberapa pengusaha Indonesia tercatat dalam dokumen transaksi properti, proyek pengembangan hotel, maupun kerjasama dengan entitas global yang juga bersinggungan dengan tokoh seperti Donald Trump. Dalam konteks ini, Epstein lebih terlihat sebagai bagian dari jaringan sosial kalangan elit yang kerap bersilangan dengan dunia seperti premium, sektor perbankan, serta industri hospitality internasional. Pola lain yang terlihat adalah relasi sosial sekaligus profesional, terutama lewat sektor perhotelan serta layanan eksklusif. Dari arsip email yang tersedia, tampak beberapa individu Indonesia di bidang tersebut berkomunikasi dengan staf Epstein untuk urusan pekerjaan, proses rekrutmen, hingga pengelolaan properti. Hubungan seperti ini menunjukkan bahwa jejaring Epstein menjangkau Asia Tenggara melalui jalur profesi dan keahlian, bukan lewat saluran politik resmi. Hal yang cukup menarik, Indonesia, khususnya Bali, beberapa kali disebut secara spesifik dalam dokumen. Pulau ini muncul dalam konteks rencana perjalanan, korespondensi, hingga pengiriman barang seperti karya seni dan furniture. Bali digambarkan sebagai destinasi internasional yang familiar bagi kalangan elit dunia. Tempat berlangsungnya pertemuan informal, relasi sosial, serta aktivitas bisnis yang tidak selalu terekspos publik. Selain Bali, penyebutan Indonesia juga hadir dalam dokumen administratif terkait logistik maupun clipping media internasional. Jika disatukan, pola tersebut memperlihatkan bahwa keterkaitan Indonesia dengan lingkaran Epstein lebih bersifat struktural dan konseptual, bukan hubungan personal, apalagi kriminal. Posisi Indonesia terlihat sebagai bagian dari arus globalisasi kalangan elit, di mana bisnis, pariwisata, serta jejaring sosial bertemu dalam ruang yang sama. Setelah nama-nama dan konteksnya dipetakan, dokumen ini membuka lapisan lain yang cukup mengejutkan, jejaring keterhubungan antar figur global. Ketika Epstein Files dibaca secara utuh, muncul gambaran yang membuat banyak orang terdiam. Arsip tersebut menunjukkan persilangan relasi di antara sejumlah tokoh berpengaruh dunia. Nama Donald Trump muncul dalam konteks hubungan sosial serta bisnis lama. Elon Musk disebut dalam kaitan pertukaran ide dan jaringan ilmiah. Sementara Mohammed bin Salman tercatat dalam lingkungan pertemuan elit dan aktivitas filantropi internasional. Dokumen-dokumen itu tidak selalu menunjukkan interaksi langsung, tetapi memberi satu kesan kuat. Lingkaran elit global relatif sempit dan saling terhubung. Salah satu temuan lain yang cukup memicu kontroversi adalah tercatatnya potongan kiswah Ka'bah dalam daftar inventaris barang milik Epstein. Dalam salah satu dokumen, artefak itu disebut sebagai hadiah, tetapi asal-usulnya tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada informasi mengenai siapa pemberinya maupun bagaimana benda sakral tersebut bisa berpindah tangan. Meski ditemukan tak ada indikasi pelanggaran hukum, penyebutan ini tetap menimbulkan pertanyaan etis dan simbolik yang kuat, khususnya bagi masyarakat Muslim. Hal lain yang juga menarik perhatian adalah adanya catatan diskusi tentang simulasi pandemi global jauh sebelum COVID-19 terjadi. Beberapa dokumen menunjukkan pembahasan kalangan elit mengenai potensi wabah, dampak ekonomi yang mungkin muncul, serta kemungkinan pembatasan mobilitas. Ini bukan bukti adanya rencana pandemi, melainkan gambaran bahwa skenario krisis global sudah lama menjadi topik diskusi di forum tertentu, dan jaringan Epstein berada di sekitar lingkungan tersebut. Pada titik ini muncul pertanyaan besar mengenai dampaknya bagi publik. Epstein Files memperlihatkan bagaimana kekuasaan, modal, dan akses global saling berkelindan,
bahkan bersinggungan dengan Indonesia. Hingga sekarang masih banyak dokumen yang terus dikaji, sehingga pemahaman terhadap konteksnya bisa berkembang seiring waktu. Yang perlu digarisbawahi, kemunculan nama dalam arsip tidak otomatis berarti keterlibatan dalam kesalahan. Namun keterbukaan informasi tetap penting, karena publik berhak memahami cara jejaring kekuasaan bekerja, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap realitas dunia.